kembali lagi di konten apa? Cari backingan. Gini-gini dicari-cari. Karena sekali lagi tujuan konten ini adalah secara jujur kita mencari backingan dari berbagai sektor. Karena sekali lagi ya, kita ingatkan kalau kita kena kasus lucu doang tidak cukup. Oke. Penjara tidak akan lunak dengan stand up comedy. Apakah jeruji kita ngomong-ngomong hari ini akan meluluh besinya gara-gara kelucuan kita? Tidak. Makanya kita kemana-mana mencari backingan dari berbagai sektor. Karena kita yakin bahwa kelucuan is one thing, koneksi is another thing. Nah, dan yang paling powerful adalah lucu dan berkoneksi. Karena kalau lucu tidak berkoneksi, meninggalnya dicereti. Kita di mana ini, Coki? Kita ada di sebuah it's an honor buat gua dan Tretan Muslim bisa berdiskusi dengan apa kita bilangnya Mas. Sosok yang satu ini, karena nggak banyak orang yang tahu secara langsung atau secara tidak langsung adalah orang yang bertanggung jawab atas lahirnya Coki secara komedian dan Tretan Muslim secara komedian, dan yang akhirnya kita bisa bikin duet. Dan banyak sekali sosok-sosok influential yang ada belakangan ini tuh hadir karena program-program dan talent search yang beliau buat. Beliau juga sudah melanglang buana di banyak sekali stasiun TV. Dia sudah pernah di Trans TV, sudah pernah di RCTI, sudah pernah di Kompas TV, dan saat ini ada di SCTV Group. Berarti kalau sudah melanglang buana dari banyak sekali stasiun TV ini, artinya apa? Bosen. Ini adalah rajanya media, orang yang ada di industri kreatif pasti kenal dan pasti akan bergetar saat nama sosok ini disebutkan. Ini dia Mas Indra Yudhistira. Jikalau kamu belum pernah mendengar namanya, saya pastikan kamu sudah pernah melihat karyanya. Beliau adalah Indra Yudhistira. Kecintaan beliau pada dunia pertelevisian membawa angin segar untuk acara-acara di TV dari masa ke masa. Beliau juga penggagas talent search The Master di RCTI, Stand Up Comedy Indonesia di Kompas TV, dan juga Stand Up Comedy Academy di Indosiar. Pada tahun 2011, beliau diberi tanggung jawab menjadi konseptor serta Chief Director Opening dan Closing SEA Games ke-26, hingga membuat nama beliau semakin melejit. Saat ini beliau merupakan CEO dari VIP dan juga Vice President Director PT Indonesia Entertainment Group atau yang kita kenal dengan Member of MTech. Sebagai penggagas acara TV, tentunya beliau juga pengetuk palu pemilihan talent atas acara-acara tersebut. Ya dong. Kali ini Muslim Coki berusaha meyakinkan bahwa komedi Majelis Lucu Indonesia dengan semua talentnya adalah masa depan TV Indonesia. Minta kerjaan sambil cari backingan. Halo. Halo, Mas Indra. Apa kabar, Cok? Baik. Saya selalu Jadi baik. buat teman-teman yang belum tahu, sekali lagi kita bilang Mas Indra ini adalah malah dulu dia yang bikin stand up comedy Kompas TV ya. Iya, Suci ya. Suci di Kompas tuh yang bikin Mas Indra. Karena kalau nggak ada Suci, jam segini saya menjadi perawat. Coki menjadi orang Depok yang percaya babi ngepet, ya kan? Tapi gara-gara Mas Indra dulu bikin Suci di Kompas, banyak sekali orang-orang ya jadi punya karir baru di stand up comedy. Kalau nggak ada Mas Indra, Ernest Prakasa tidak akan dapat sutradara ya? Jalannya menjadi sutradara. Banyak konten-konten luar biasa ada. Bahkan Dangdut Academy salah satunya lo yang bikin ya. Iya, waktu di Indosiar ya. Academy, Iya. Mas Indra, kalau boleh berbangga diri nih, program-program apa aja sih yang pernah lo inisiasi? Oke. Jadi waktu di RCTI, bukan ide gua tapi kita yang bikin pertama kali Indonesian Idol. Jadi kita beli license dari luar negeri, waktu itu Fremantle. Jadi itulah acara talent search pertama ya, musik. Terus waktu di RCTI The Master juga saya yang bikin. Om Deddy Kobusier. Kalau nggak ada dia ente. Limbat tuh ya. Limbat. Gitu orang fitness doang Anda. Gara-gara ada The Master ya. The Master. Terus kemudian di Kompas, Suci ya, stand up komedi Indonesia yang melahirkan banyak stand up komedian hebat hari ini. Thank you, Mas Indra. Terus setelah dari Kompas saya pindah ke Indosiar bikin Dangdut Academy. Wow. Itu yang ngebawa Indosiar dari nomor 8 waktu itu jadi TV nomor 1, Dangdut Academy. Terus
di Indosiar juga bikin Suca ya. Setelah sukses Suci, saya pengennya gimana caranya supaya stand up comedy itu dikenal di masyarakat lebih luas. Jadi kita coba bikin di Indosiar waktu itu, dan sukses juga, ratingnya tinggi sekali. Ini yang luar biasa dari Mas Indra Yudhistira. Kita mau point out dulu ya. Selain gue ngomongnya komedi aja Mas, karena kan itu scene gue dan Muslim. Kalau yang lain gue kurang tahu. Ini yang luar biasa dari Mas Indra Yudhistira. Selain menjadi salah satu orang yang membuka jalan buat stand up komedian ke media mainstream, Mas Indra juga bertanggung jawab untuk melebarkan exposure-nya. Dibuka jalannya di Kompas. Tapi memang kan yang nonton Kompas terlepas sebagus apapun programnya pada saat karena itu, TV baru waktu itu ya. TV baru tidak Kompas. sebesar di Indonesia. Dibuka lagi exposure-nya oleh Mas Indra Yudhistira. Jadi memang sangat bertanggung jawab lagi. Sangat bertanggung jawab dengan... Tapi kalian ternyata serius ya, gue bingung. Enggak. Ini lagi naik-naikin lu. Oh iya. Kita ini lagi caper karena ini kan orang TV Jogi ya. Oh iya. Kalau biasa kita cari backingan minta perlindungan, kita di sini minta program. Nggak, soalnya gue denger ML itu katanya lucu banget Waduh, gitu. waduh. Sabar, ada. Ada momennya. 3:30 lah lucu. Nih Mas Indra, gue mau langsung nanya aja yang tentang komedi nih. Iya. Kenapa pada saat itu lu menjadi salah satu orang pertama yang percaya bahwa stand up komedi bakal punya tempat di Indonesia? Oportunis atau karena lo suka? Nggak, gue suka. Gue dari awal ya, waktu dulu gue, ini kan zaman MTV ya, generasi MTV. Gue tuh suka banget nonton-nonton sitkom lah ya. Jadi dulu gue waktu sempat sekolah di Vancouver tuh gue nonton Jay Leno. Show yang late night show Jay Leno. Bahkan gue sempat ke studionya dia. Terus gue ngerasa bahwa asik banget ya stand up comedian itu. Kan di setiap kali show-nya dia dan banyak setelah itu ya gue nonton SNL, gue nonton Drew Carey Show. Itu gila, Chris Rock dan lain-lain itu gue rasa wah asik gitu ya. Nah terus waktu gue balik ke Indonesia, yang lagi happening tuh OVJ bro. Dimana yang gue resah waktu itu komedinya tuh sangat gini, komedi slapstick nggak apa-apa, tapi waktu itu sampai lempar-lemparan atau nggak apa namanya styrofoam dijatuh-jatuhin, lempar-lemparan tepung bro. Udah bukan slapstick lagi. Bukan slapstick lagi udah gue. Jadi gue rasa sudah lebih cenderung buang-buang sembako. Ya jadi gue ngerasa masa sih komedi kita kayak gitu. Setahu gue dulu komedi kita bagus kok. Dulu ada grup lawak Jayakarta, Warkop DKI, keren-keren, ketoprak humor. Nah gue pikir ya kenapa nggak coba gitu. Nah waktu itu gue nyoba pertama kali justru di RCTI bro. Jadi waktu itu gue bikin Bincang Bintang. Openingnya tuh stand up comedy. Openingnya si Iwel. Oh iya. Iwel. Nah itu pertama kali tuh stand up kita mulai. Terus kemudian ya saat itu karena gue orang produksi ya, gue head productionnya RCTI, tapi kan kita cuma punya ngasih ide ya, idenya kita lemparin ke programming ya. Waktu itu masih belum dikasih tempat gitu ya. Akhirnya ketika gue di Kompas, gue pikir wah ini kesempatan, karena kebetulan di Kompas tuh gue direktur produksi sama direktur programmingnya, jadi gue yang nentuin. Jadi mumpung gue yang nentuin bro, jadi udahlah gue sikat, gue bikin. Itu gambling yang you willing, the risk yang you willing to take ya? Nah dan gue bersyukur karena di awal-awal itu memang struggling, kita nyari orang. Jadi gue banyak gue coba ketemu Panji, gue cari-cari. Karena gue juga gak yakin sebenarnya ada gak sih stand up comedian di Indonesia gitu. Kalau lu bikin kompetisinya ada gak orang-orang itu. Tapi ternyata dicari-cari ketemu juga. Dan yang gue sebenarnya lebih bersyukur adalah itu ngebuka jalan sih. Kan setelah itu lahir banyak sekali komunitas-komunitas komedi kan di Indonesia. Dan itu menyenangkan. Dan apalagi hari ini kalau ditanya siapa sih yang menjadi entertainer di industri hiburan kita, Suci Suca loh, stand up comedian loh. Betul. Kayak kalian semua loh, luar biasa. Iya. Tentunya dengan platformnya masing-masing. Yes, betul. Oke, Mas Indra, kita mau nanya nih, sekarang ini udah mulai kelucunya nih. Soalnya ditanya, masa ini berinterview ditanya lucunya? Makanya langsung deg-degan. Siapa tahu ini sekalian audisi program. Oke. Mas Indra kan bertanggung jawab sama banyak sekali program TV. Ya karena memang kerjanya di situ ya Mas Indra. Betul. Ya. Walaupun belakangan ini memang konsentrasinya tidak di situ sebenarnya, lebih ke digital. Tapi kan lo banyak bertanggung jawab sama program. Salah satunya Suca. Kenapa pada saat itu Majelis Lucu Indonesia tidak tampil sebagai salah satu juri tamu? Itu ya. Di
Dulu Emily udah ada belum sih? Udah ada. Udah ada. Kita 2018 udah ada. 2018 atau belum masuk radar lo aja pada saat itu? Enggak, gue denger waktu itu Emily. Wah, tapi yang gue denger jelek semua, bro. Jadi Emily itu hati-hati. Itu konten-kontennya bahaya, nyerempet gitu, nggak mungkin masuk TV. Jadi pernah, jadi satu ketika ini kita meeting kreatif nih. Nah, ini kita lagi nyari. Pernah nggak nama kita disebut pas meeting? Ini lagi meeting kreatif, terus tiba-tiba anak kreatif gua, Mas, gimana kalau kita ngundang Emily? Kaget gua. Wah, ngapain ngundang Emily? Nggak usah, gua bilang. Bahaya, nggak mungkin di TV, kita punya ada aturan P3 SPS dan lain-lain. Gitu bro, jadi udah kedengar, cuma dengernya jelek gitu. Tapi kalau personal opinion lu sebagai seseorang yang visioner lah bisa dibilang ya, karena kan banyak program-program yang lu bikin cikal bakal dari the next entertainment di Indonesia. Menurut lu personal opinion bisa salah bisa benar? Atau lu agak gambling lah ya. Atau kalau lu nggak mau jawab nggak apa-apa ya. Tapi menurut lu harusnya ada tempat nggak untuk komedi-komedi seperti Gua dan Tretan Muslim atau MLI di TV? Oke, gua jawab dulu MLI. Kalau gua bilang ya, jujur di luar konten yang tadi nyerempet, menurut gua ide MLI brilian bro. MLI itu role model yang gue mau bilang gini nih, ini teman-teman stand up comedian baru kali ini gue ngomong nih. Ya gue ngomong beberapa kali ke Ernest, gue ngomong ke Radit, gue ngomong ke Panji. Gue tuh resah karena gini, lu tuh udah dikasih tempat, kita bikinin acara di Suca, terus ada extension programnya. Tapi tuh gue kok nggak ngerasa bahwa stand up comedian tuh profesional gitu dalam. Lapernya itu ya. Iya. Jadi lu udah disiapin tempat, ayo dong lu nulis, lu bikin, lu jadi profesional gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, ini gue nggak bilang semua ya, gue nggak bilang semua, tapi kebanyakan akhirnya mereka males nulis, akhirnya ngerasa, gue nggak tahu apa nulis itu susah, jadi akhirnya apa? Setiap kali dikasih acara, lama-lama ratingnya tadinya bagus, lama-lama ngedrop bro, gitu. Ya karena itu tadi datang persiapan harusnya 4-5 menit show, ternyata berantakan segala macam gitu, nggak siap gitu. Nah jadi MLI menurut gue adalah contoh di mana komedi itu digarap secara profesional. Jujur aja, gue bilang memang harus ada muncul kayak gini. Jadi gue suka tuh ada AHA, ya Ernest. Kemudian ada MLI. Ada Panji juga. Panji bikin komika. Itu menurut gue cikal bakal yang akan membuat industri komedi ini akan menjadi profesional. Dan itu harus didukung menurut gue. Yang kayak gitu-gitu. Karena itu yang bikin menjadi lebih apa ya? Lu dilatih kan? Di MLI kan lu kayak setiap hari bikin konten, lu harus siap. Bikin konten, ya kan? Lu nulis juga gitu. Juga. Betul, karena akhirnya kita sadar Mas Indra bahwa tidak bisa bergantung sama program-program Anda. Jadi kita bikin sendiri. Tapi kan memang harus begitu kan Mas. Tapi bisa nggak kalau kita MLI? Tapi secara jujur saya dan Coki itu kita belum ngerasa hebat di YouTube ya. Tapi kita udah merasa cukup lumayan bisa berkarya di YouTube. Nah, kita jadi ada tantangan baru. Bisa nggak sih kita di TV gitu? Kita ya nggak akan segila meninggal. kanker. Nggak gitu langsung dong. ngomong kanker, paling koma. Nggak meninggal. Gitu, soalnya kita penasaran gitu. Kalau orang umum dengerin kita, nonton kita, ini akan seneng nggak? Itu tantangan kita nextnya. Kalau ada beneran TV yang mau mencoba kita berdua, kita siap coba. Siap ya. Siap, karena ujung-ujungnya Mas Indra Yudhistira, selain apa yang lo bilang itu fakta, kadang idealisme kita terbentur invoice. Kadang memang seidealisme kita lihat invoice-nya, sepertinya slapstick bagus juga. Sepertinya maksud gua nggak sampai kayak gitu. Ya nggak, maksudnya it's a joke maksudnya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang program Putri Indonesia, kalau di luar negeri kan MC-nya Miss Universe atau Miss Universe. Miss Universe itu Steve Harvey ya. Steve Harvey yang selalu pakai jas komedian bro itu. Komedian. Dan itu terobosan menurut gua. Jadi sebelumnya bukan komedian gitu. Ada harapan. Ada harapan. Nah kemarin gue nanya, gue di Instagram gue nanya, ngasih minta pendapat. Jadi Pageant Lovers tuh besar bro, banyak banget. Dan mereka di Indonesia kayak fandom, udah hair fans.
Itu pageant lovers, gede banget gitu. Nah terus gue nanya, kira-kira tahun ini itu mau diapain Putri Indonesia? Terus kasih masukan hostnya siapa, kemudian pengisi acaranya siapa, terus mau diapain gitu. Macem-macem nama-namanya gitu. Nah, gue lagi mikir kalau komedian, tapi gue mesti tes dulu nih bro. Nah, Kalau nih gue buat pageant lovers setuju nggak kalau Emily jadi hostnya? bisa. Bisa. Nah, tapi untuk bisa harus dites bro. Oke. Bisa. Lu bisa. Jadi suaranya digede-gedein gitu kan. Enggak juga sih. Iya. Kayak serta selanjutnya kita sambut dari provinsi ini. Ya. Terus dia jawab. Bodoh gak nyambung. Gitu boleh nggak? Gak boleh coba. Coba kalau lu berdua jadi Iya, hostnya gimana? Oke. Lu bakal apa? Ngasih perubahan apa deh? Coba. Tentunya. Ada nggak ide-ide apa Oke, gitu? gua ada ide Ya. nih mas. Oke. Kenapa MC apa sih istilahnya pigeon show ya? Pageant lovers. Pigeon, MC Beauty pageant. beauty pageant ngomongnya template. Oh. Kayak misalnya dari ini. Oh, Dari ini hanya Bisa. pengumuman mall. Tinggal tambahin teng neng. Iya. Mungkin Oke. kalau komedian Kalau lu bisa- mau rubah jadi kayak apa? Iya. Kalau gua dan Tretan Muslim sih tentunya akan lebih lebih human santai aja. ya. Oh, human tuh Dari gimana? dan kita akan masukkan sound effect yang sesuai dengan provinsinya. Misalnya Misalnya deh lu panggil deh peserta dari Aceh. iya. Wah. Provinsi Dia pertama. maaf langsung provinsi Raja Oh jangan itu. Ya, Iya, saya ada iya. di pikiran sih, tapi nanti pasti nggak lulus Iya. sensor. Iya. Salah satu kelebihannya Steve Harvey itu pada saat dipanggil terus dia ngasih ada tanya jawab tuh. Dan itu lucu-lucu. Ya. Biasanya. Oh, Nah, boleh. coba ya lu Boleh. contoh ya Oke. misalnya ya. Misalnya coba lu panggil deh. Misalnya nih masuk 10 besar atau 11 besar. Iya. Iya, Lu iya. panggil peserta dari DKI Jakarta. Coba lu bakal Misalnya, apa? Ya. kita manggil dan Kasih boleh nama bertanya deh. ya, Nah, Mas? nama ya. Boleh bertanya. Nah. Misalnya Panggil. peserta perwakilan dari DKI Jakarta, Wah. misalnya Namanya. namanya Ayu. Oh, Ayu. Itu ciri khas nama-nama Putri Indonesia. iya. Ayu. Boleh. Itu namanya Ya. Ayu. Coba Pasti lu. pertanyaan yang akan saya tanyakan Mas, supaya ice breaking. Ayu jujur jawab yang paling jujur. Ada nggak orang yang pengen kamu nggak lolos? Nah ini ada satu lagi. Lu juga salah satu orang yang menginisiasi G-Confess. Is it Ya, true? betul. Nah. Iya. Apa motivasi? Iya, jadi gini, setelah bikin Suca, terus gue berpikir ya, ini anak-anak harus dikasih tempat gitu. Industri komedi bisa jalan, orang-orangnya bisa hidup, kalau bisa berjalan di mana semuanya menunjang ya. Ya. Kalau acara TV-nya terbatas ya udah kita bikin acara yang lain lah ya. Nah salah satunya mau bikin festival. Idenya ya waktu ya kalau di dunia kan ada misalnya Melbourne International Film Comedy Festival, kemudian Edinburgh. Itu menurut gue contoh-contoh atau Montreal deh. Itu contoh-contoh di mana itu yang datang ribuan orang bro. Ditonton ribuan orang dan ribuan juga komedian yang hadir di situ dan ditonton juga. Ya. Jadi kalau Indonesia punya International Comedy Festival, ini akan secara setiap tahun akan membuat tumbuh ya komedian-komedian kemudian dapat tempat gitu. Jadi waktu itu kita bikin dan sukses 2019. Itu 2 hari sukses bro. Ribuan orang datang dan kita happy banget gitu. Nah tapi kan 2020 karena pandemi kita bingung. Nah 2021 kita mau bikin lagi. Ya dan ini hybrid. Jadi online untuk pertama kali online dan offline. Mudah-mudahan tetap ada penonton. Karena kan gini, kemarin berapa kali kita bikin acara online agak gagal karena dalam tanda kutip si stand up comedian itu Drop. Kalau Kalau nggak ada yang ketawa, nggak ada drop. yang ketawa drop bro. Memang. Apalagi nggak ada penontonnya gitu. Memang. Emang bener ya? Iya, itu adalah sebuah challenge yang harus kita overcome. sih. Iya, Mau nggak mau. beberapa kali stand up comedian tuh termasuk saya dan Coki pernah ngisi di Zoom. Gagal ya? Itu kita harus scroll dulu, ada yang ketawa nggak nih? Karena agak susah ngejok. Kok hening? Kita scroll. Bener, karena kalian perlu reaksi kan? Perlu Betul, reaksi betul. Dan gitu. menurut gua itu harusnya ya sekali 2 kali bisa, tapi nggak bisa dijadikan excuse selamanya. Karena Setidaknya ada penonton mungkin ya Zaman berubah. setengah kapasitas mungkin atau Ya, 50 kita lagi mau orang. coba ya misalnya 200 Soalnya orang. selama ini yang menunjang kita semangat paling ketawa kameramen atau tim kreatif itu Iya, aja iya, udah iya. semangat Iya, gitu iya, iya. ya kan. betul. Jadi tenang G-Confess kapan?
bulan Agustus. Bulan Agustus. Amelia ada bro, udah. Amelia ada ya? Wah, ada dong. Stand up komedian akhirnya ada kerjaan lagi. Soalnya kalau nggak ada event-event kayak gini, lama-lama jadi penyanyi dangdut. Tiba-tiba jadi dangdut akademi kemana-mana ya kan. Tapi Mas Indra Yudhistira, what next? Kayaknya lu udah Ya. sulap udah. Ya. Oke? Dangdut Udah ya. Komedi udah. Komedi udah. Ya. Nyanyi yang idol, yang pop udah. What next? Gue tuh lagi terobsesi ya bikin satu acara kayak SNL bro. Dari dulu gue pengen bikin. Dulu waktu di Trans ikut menginisiasi yang Extravaganza. Terus kemudian pernah waktu itu di RCT gue mau bikin juga. Namanya Karnaval waktu itu. Tapi gagal kita waktu itu. Terus sempat waktu SCTV kita mau bikin SNL Indonesia. Ya kita udah, bahkan kita mau beli license-nya. Tapi memang terkendala banyak hal karena yaitu politik dan lain-lain. Nah gue tuh masih mimpi sih. Suatu saat kita punya SNL Indonesia. Di Gitu. TV. Di TV. Di TV. Mungkin nggak menurut lu gimana? Lu kan orang-orang yang visinya ke depan juga nih. Saya rasa mungkin. Asal tim penulisnya kuat. Dan salah satu case-nya saya dan Tretan Muslim. Nah, dan sabar dulu kalau misalnya di awal rating mungkin Wah kurang. itu susah bro. Kalau di TV rating Karena kita harus menggeser penonton dangdut Anda tadi. Karena Anda yang membuat acara dangdut itu, gara-gara acara Anda sendiri, penonton TV jadi, tapi mungkin ya. Iya. Mungkin kalau ada SNL di TV, siapa Menurut tahu lu penonton sukses di nggak? YouTube. Bakal sukses nggak? Gue yakin sukses. Yakin sukses. Karena Karena itu percaya akan- sama gue Mas, banyak anak muda generasi sekarang yang masih punya faith bahwa industri kita masih bisa berubah. Ya memang, tapi harus dengan perjuangan berdarah-darah tadi. Oke, misalnya kalian di casting jadi salah satu karakter di SNL. Iya. Lu mau jadi karakter yang kayak apa? Saya ingin jadi karakter antagonis. Antagonis. Karena lebih mudah Tetep memerankannya. Nyerempet-nyerempet lagi dong. Enggak, tapi tentunya dengan sesuai kembali lagi ke penulisan yang sudah disepakati. Oke. Bisa, Jadi akan tetap bisa disesuaikan. bisa disesuaikan. Karakter religius. Karakter religius. Religius. Karena kan selalu ada teman dan saya antagonis. Di Indonesia kalau ada yang religius, Wah. Aman. dikira dakwah. Gue mau nanya nih Boleh, Mas, karena boleh. kalian lu lagi ngangkat soal yang tadi religius terus yang antagonis. Pakai topi. Iya. Gue tuh penasaran sebenarnya. Iya. Lu terserah lu mau boleh jawab jujur atau lu nggak jawab. Oke. Lu pertama kali bikin karakter intensi lu apa waktu lu muncul terus kontroversi banget gitu. Oke. Terus lu nyerempet apa sengaja atau lu? Nah, sebenarnya gini, yang gue lakukan dengan karakter atau branding gue Mas adalah gue ingin yang pertama tentunya supaya ada yang diskusi lagi. Jadi gini, kadang yang orang menganggap gue kontroversi karena semua orang A, gue B. Padahal karena gue B, belum tentu salah. Tapi dengan sengaja lu lakuin itu. Karena itu opini gue. Karena gue cuma menjadi diri gue sendiri aja. itu memang dari diri lu. gue sengaja bikin B supaya apa? Supaya ada diskusi yang memfollow up dari riak. Jadi menurut gue gini, yang jadi masalah di dunia kreativitas itu adalah saat semuanya A, Mas. Saat semuanya A, ada ketenangan, tapi ketenangan yang stuck, yang akhirnya jadi keresahan lo. Kok semua orang nggak lapar lagi sih? Kok semua orang nggak push the limit lagi? Tapi pada saat arusnya begini, ada orang yang ke samping sini, ada riak kan? Memang konsekuensinya, saya diserang. Tapi karena ada yang berbeda, timbullah diskusi, timbullah sebuah. Tapi terjadi nggak diskusi-diskusi itu terjadi ya? Terjadi dan akhirnya jadi. Meskipun agak tegang diskusinya. Tapi the point is bahwa akhirnya sebuah terobosan muncul dari sesuatu yang dianggap tanda kutip kontroversial. Tapi lu takut nggak? Maksud gue? Iya, memang begitulah hidup. Tapi kalau dianggap kamu sengaja kontroversi ya, itu sebenarnya kita nggak pernah mengiyakan itu. Mengiyakan itu. Mana ada sih orang pengen hidup nggak tenang. Jadi kalau ada konten kita yang jadi jujur menyuarakan. Cuma jujur aja. Begitu. Dan akhirnya biasanya itu jadi pemantik diskusi yang lebih serius. Iya. Kayaknya cocok buat jadi SNL nih. Nah, inti dari acara kita sih jujur aja ya Mas Indra Yudhistira ya. Memang cari backingan nih sebenarnya khusus elu sih kita cari program. Ya Pak, sudah bikin banyak program, masa tidak bisa sih ngasih. Tapi sebelum kita dibikinin program gini,
saya dan Tretan Muslim tidak pernah kekurangan teman. Ya. Kita selalu ingin mencari teman. Tapi khusus untuk lo, boleh nggak kita jadi keponakan? Atau bahkan kita memanggil Mas Indra Yudhistira sebagai paman? Paman bisa. Apa keuntungannya kalau lo manggil paman? Keuntungannya tentu kalau masalah budget cincai lah. Oh iya. Oh gitu ya. Iya. Oke. Masalah Nanti gua budget- follow up buat ini ya, G-Confess ya. Wah, Bisa. Ya, jadi bisa. kalau ponakan langsung setengah harga ya. Iya, asal sering. Jadi Mas Indra Yudhistira, kami tahu Mas Indra adalah orang yang sibuk. Kami tahu Mas Indra juga punya ambisi banyak sekali dan terima kasih banyak Mas Indra Sama-sama. menyempatkan Dan ini waktunya. ini adalah hadiah sarung dari saya. Ya, Ini harus dipakai dong. gratifikasi. Ini suap. Oh, palingnya diselip-selipin di program dulu ya. Diselip-selipin. Dan Mas Thank you, Indra, thank you ya. semoga sukses. Mungkin Mas Paman dong. Oh iya, Oh, ya. Paman Gimana Indra sih, Yudhistira. Semoga sukses di program apapun yang Paman buat. Thank you, Dan thank you. kalau misalnya ada saran dari kita, kalau bisa jangan cepat-cepat keluar lah. Biar bagus terus. Iya, apalagi mau bikin SNL ngajak iya kita, dong. nanti Iya, baru 2 pasti. episode keluar pindah lagi. Dan gue sekarang udah setelah ketemu kalian, wah memang lucu banget sih. Wah, Jadi terima kasih. Gue salah di depan tadi ternyata. Terima kasih. Lucu banget. Walaupun salah Mas di depan cukup bikin kita rugi lumayan ya. Tapi tidak apa-apa. Lebih baik sadar belakangan daripada tidak sadar-sadar ya. Yalah, kalau gitu terima kasih Paman Indra. Terima kasih Thank you, Paman thank you. Indra. Sampai ketemu di Cari Backingan. Cari backingan selanjutnya.